A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Siapa yang tak mengenal fenomena yang satu ini? Wallahul ladzi la. Kesurupan atau kerasukan dipercayai sebagai suatu kondisi di mana jiwa seseorang dipengaruhi oleh setan, hantu, atau makhluk halus. Karena hal inilah acap kali menjadi polemik di tengah masyarakat Indonesia. Sehingga sekian persepsi, bahkan kontroversi sikap pun bermunculan. Ada yang membenarkan, ada pula yang mengingkari. Subhanallah. Masih banyak keyakinan bahwa penyebab dari kesurupan pada seseorang karena pengaruh roh jahat atau kemasukan setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di program Brainstorm, di mana membahas fenomena-fenomena yang mampu dijelaskan oleh para ahli. Dan tema kita kali ini adalah kesurupan atau kerasukan. Gangguan kesurupan merupakan fenomena yang sudah sangat lazim terjadi di lingkungan kita. Namun, kejadian ini masih sulit untuk diungkapkan secara gamblang. Apakah murni ini merupakan faktor psikologis? Atau mungkin campur tangan dari makhluk gaib? Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Kesurupan belum pernah. Belum pernah. Enggak. Orang kesurupan pernah. Seperti teriak-teriak lah, gak jelas gitu. Ya kayak kemasukan roh harimau gitu. Ngomong aing macan, aing saha gitulah, seperti itu. Dan kadang suaranya juga beda. Dia ngelamun saat maghrib dan ada makhluk gaib yang datang langsung kesurupan. Karena yang jaganya itu berupa macan, jadinya kayak macan. Lalu apa hakikat kesurupan itu sendiri? Dan benarkah ada kesurupan itu? Sebenarnya sih ada dua tipe kayaknya. Ada yang benar-benar kesurupan, ada yang emang cari perhatian kesurupan gitu. Kurang tahu juga sih. Sering melamun. Berhalusinasi yang ketinggian. Kebanyakan cewek. Ya waktu lagi di sekolah sih sebenarnya. Jadi kayak ada wanita gitu terus pura-pura kesurupan biar mungkin diperhatiin. Ya itulah. Dan seperti apakah persepsi atau sudut pandang dalam psikolog? Ya, jadi dari penjelasan secara psikologi, yang namanya kesurupan itu bukan istilahnya bukan salah satu bentuk perilaku di mana seseorang itu kemasukan setan ataupun kemasukan roh halus ataupun jin dan sebagainya, tapi merupakan salah satu bentuk gangguan di mana terjadi istilahnya semacam tadi gangguan-gangguan di aspek kepribadian orang tersebut. Jadi terutama adalah aspek identitasnya gitu. Rata-rata orang yang mengalami kesurupan itu sebenarnya dia tuh sedang menjalani sebuah peran atau sebuah identitas yang sebenarnya bukan dirinya sendiri. Nah, biasa disebut dalam psikologi itu ada namanya gangguan dissociative trance disorder. Jadi apakah dissociative trance disorder itu? Jadi dissociative trance disorder adalah di mana kesadaran seseorang itu terhadap lingkungan sekitarnya meredup. Jadi mulai masuk ke fase tidak sadar. Nah, saat itu ada suatu bentuk identitas baru yang mengambil alih orang tersebut. Nah, identitasnya itu bisa berbentuk hewan atau bisa berbentuk tokoh-tokoh, mungkin tokoh-tokoh orang yang sudah tidak ada, atau bisa berbentuk seperti seolah-olah itu adalah gangguan dari siluman atau makhluk-makhluk yang tidak kasat mata dan sebagainya. Nah, itu salah satu contoh dari bentuk gangguan yang menjelaskan tentang kesurupan. Jadi bentuknya adalah gangguan atau disorder terhadap aspek kesadaran, aspek identitas orang tersebut. Nah, bisa juga dijelaskan sebagai bahwa kesurupan itu sebagai penyerta dari gangguan psikologis lain, misalkan gangguan psikotik seperti skizofrenia, atau yang bisa kita kenal adalah halusinasi, waham, atau delusi. Nah, jadi salah satu contoh delusi atau waham mengenai yang berhubungan dengan seperti kesurupan ini adalah misalkan adalah lycanthropy. Nah, mungkin kalau misalkan kita kenal adalah lycanthropy itu apa? Biasanya itu terjadi di daerah dari barat itu ya. Jadi orang-orang yang meyakini bahwa dirinya
itu bisa berubah menjadi hewan, bisa berubah menjadi satunya adalah serigala. Jadi legenda-legenda manusia serigala itu biasanya tercetus karena ada orang-orang yang mengalami gangguan lycanthropy ini, di mana mereka meyakini bahwa mereka bisa berubah menjadi sebentuk binatang, sebentuk makhluk. Nah, karena dulu belum ada penjelasan yang logis mengenai itu, nah dijelaskanlah sebagai itu tadi lycanthropy atau manusia serigala. Dan yang kita kenal kalau misalkan di Indonesia adalah kesurupan. Jadi seolah orangnya biasanya tidak kenapa-napa, tapi tiba-tiba kok kemasukan sesuatu sehingga berubah. Padahal itu bukan kemasukan yang namanya makhluk halus atau jin, setan. Tapi adalah salah satu bentuk gangguan gitu atau disorder pada aspek psikologisnya. Identitas manusia dibentuk dengan menggabungkan beragam informasi, norma-norma budaya, pengalaman pribadi, maupun pengalaman serta sifat orang lain yang menginspirasi, yang seluruhnya membantu membentuk ciri kepribadian serta identitas yang unik bagi tiap-tiap individu. Dari jenis kelamin, kalau berdasarkan penelitian secara umum yang sudah banyak diketahui adalah kesurupan ini cenderung rentan juga terjadi di jenis kelamin perempuan, terutama pada usia remaja maupun dewasa awal gitu. Jadi mengapa di usia tersebut? Karena terutama kalau misalkan di jenis kelamin perempuan, emosinya cenderung lebih tidak stabil dibanding yang laki-laki pada usia tersebut, terutama gitu, di usia remaja, dewasa awal. Nah, misalkan merasa lemah, merasa emosinya kurang stabil, itu rentan sekali terkena pengaruh-pengaruh luar yang akhirnya mempengaruhi kepribadiannya dia, dan tadi ada kekacauan identitas dari dalam dirinya, dan akhirnya muncullah seperti itu kesurupan. Jadi memang cenderung perempuan itu lebih banyak dibanding laki-laki dalam hal kesurupan ini gitu. Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Jadi kesurupan massal, mungkin kalau misalnya kita lihat kasus-kasus sering terjadinya, misalkan ya saat akan ada ujian, tiba-tiba satu sekolah geger karena siswa-siswanya ada yang kesurupan rame-rame. Nah, dan kita lihat tadi, kan saya sudah jelaskan tadi, cenderung terjadi banyaknya adalah di perempuan. Ya biasanya kalau misalnya di kasus kesurupan massal, biasanya kita lihat ada siswi, ya kadang-kadang ada siswa gitu, tapi lebih banyak cenderung adalah siswi. Ya biasanya karena misalkan terjadi pada orang yang rentan tadi, orang yang rentan itu dirinya itu ketakutan menghadapi ujian tersebut, merasa tidak siap dan sebagainya, identitasnya meredup dan akhirnya terambil alih identitas lain untuk berusaha menyelesaikan masalah tersebut supaya dia terhindar dari perasaan cemas dan terancam tadi. Nah, mungkin yang lain juga, misalkan yang perempuan, karena perempuan itu empatinya cenderung lebih tinggi daripada laki-laki. Nah, rasa empati ini kadang juga mengacaukan perasaan dirinya, perasaan kepercayaan dirinya, terus habis itu merasa kasihan dengan orang itu, dan akhirnya ingin seperti itu, ingin membantu si teman perempuan tapi tadi dia bingung juga gitu. Nah, akhirnya muncullah kelabilan tadi, dan ikut-ikutanlah dia malah justru ketularan, seolah-olah ketularan panik, cemas dan sebagainya, akhirnya menunjukkan reaksi seperti kesurupan tadi gitu. Ya, jadi memang karena kita selama hidup ini ada proses belajar. Nah, mungkin beberapa orang memang mempelajari bahwa misalkan dia mengagumi satu figur tertentu, misalkan figur tokoh A, atau misalkan dia mengagumi Jenderal Sudirman atau mengagumi Presiden Soekarno, dia ditanamkan bahwa figur-figur tersebut tuh mungkin bisa menyelamatkan diri, figur-figur tersebut adalah panutan dirinya gitu. Ya mungkin saat dia stres dan sebagainya, akhirnya muncullah seolah-olah dia memunculkan figur Bung Karno atau mungkin Jenderal Sudirman tersebut untuk menunjukkan bahwa dirinya itu sebenarnya adalah orang yang memiliki kekuasaan atas situasi tersebut. Atau bisa juga misalkan dia mempelajari bahwa hewan-hewan yang namanya macan ataupun hewan serigala ataupun monyet dan sebagainya itu adalah hewan-hewan yang tangguh, hewan-hewan yang bisa mengatasi segala masalah, hewan-hewan yang kuat dan ditakuti orang lain gitu. Dan akhirnya saat dia identitasnya dia sudah labil dan akhirnya melemah, dia memunculkan identitas hewan-hewan tersebut untuk dalam salah satu upayanya untuk
mengatasi permasalahan tersebut. Karena apa? Karena pada dasarnya dia sendiri memang kepribadiannya lemah gitu, tidak mampu untuk mengatasi situasi tersebut gitu. Atau memang karena aspek budaya gitu, jadi dia memang tinggal di tempat-tempat yang banyak membahas tentang legenda-legenda tertentu. Nah, dan akhirnya saat dia kesurupan atau mungkin dia pernah mendengar tentang satu legenda itu di daerah tertentu gitu, akhirnya saat kesurupan yang dimunculkan adalah identitas yang pernah dipelajari dia, entah secara sadar ataupun tidak sadar, sudah direkam di dalam otaknya. Dan begitu dia istilahnya identitas pribadiannya tidak kuat, muncullah tadi identitas itu mengambil alih gitu. Kesurupan diidentikan dengan seseorang yang tidak bisa mengendalikan tekanan dalam dirinya. Bagaimanakah kesurupan dalam pandangan Islam? Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya ingin menyampaikan suatu dasar pemikiran yang sangat penting terlebih dahulu, bahwa Islam adalah agama yang sangat berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Berbicara tentang Islam tidak hanya berbicara tentang surga, neraka, dosa, dan sebagainya. Karena Islam itu sangat erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Meskipun Islam itu tidak juga hanya sebatas ilmu pengetahuan, yakni masih ada nilai-nilai luhur yang lebih tinggi lagi begitu. Misalnya nilai-nilai kerohanian, ilham, dan sebagainya. Lalu bagaimanakah kesurupan ini dalam pandangan Islam? Apakah kesurupan ini bisa kita jelaskan dari segi teologi keislaman? Seperti yang saya sampaikan, bahwa Islam adalah agama yang sangat berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Islam menawarkan ajaran-ajaran yang logis, ajaran-ajaran yang selaras dengan akal. Sehingga kita juga bisa menjelaskan kesurupan ini dari segi ilmu pengetahuan. Nah, kesurupan atau yang sering disebut oleh orang-orang sebagai kerasukan jin, setan, dan sebagainya ini sebetulnya adalah suatu disorder yang berkaitan dengan keadaan psikis seseorang. Dan ini bisa dibuktikan dari segi ilmu psikologi begitu. Jadi dapat disampaikan dengan tegas di sini bahwa kesurupan ini tidak ada kaitannya dengan kerasukan jin, setan, iblis seperti yang dipahami oleh banyak orang begitu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullah ta'ala di dalam bukunya Wahyu, Rasionalitas, Pengetahuan, dan Kebenaran berkaitan dengan jin ini, di situ beliau menulis, adalah tahayul mempercayai bahwa jin atau makhluk halus bisa berubah bentuk, suka merasuk diri wanita dan orang lemah. Orang-orang berkata bahwa jin bisa dikuasai pawang guna melayani manusia dan melakukan hal-hal fantastik, membuat takluk orang yang disukai atau mengalahkan musuh-musuh. Al-Quran jelas tidak berbicara tentang tahayul, fantasi manusia semacam ini. Lalu apakah ada kaitannya antara ruh dan jasmani manusia? Di dalam buku Filsafat Ajaran Islam, Hazrat Masih Maud SAW sudah menjelaskan dengan gamblang, dengan sangat jelas tentang hubungan antara ruh dan jasmani. Hubungan antara ruhani dan jasmani. Jadi, keadaan jasmani bisa mempengaruhi keadaan ruhani. Begitu juga sebaliknya, keadaan ruhani seseorang bisa mempengaruhi keadaan jasmaninya begitu. Misalnya, seseorang yang berusaha untuk menangis, memberikan sugesti pada dirinya untuk menangis, maka lama-kelamaan dia betul-betul menangis. Air mata betul-betul keluar dari matanya. Demikian pula, orang yang mengalami gangguan pada otaknya, misalnya karena terbentur dan sebagainya, maka bisa saja menyebabkan dia mengalami gangguan jiwa, bisa saja menjadi gila, bisa saja berhalusinasi dan sebagainya. Nah, saya sendiri juga pernah melihat orang yang sakit dengan demam begitu tinggi, sehingga dia tidak mengenal orang-orang yang disayanginya. Dia bahkan tidak mengenal dirinya sendiri. Dia berhalusinasi dan ngomongnya ngelantur begitu. Nah, ini semua membuktikan bahwa ruh sangat berkaitan dengan jasmani. Bahwa ruh memiliki hubungan dengan jasmani. Begitu juga sebaliknya jasmani memiliki hubungan dengan rohani. Saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, kesimpulannya kesurupan adalah hal serupa. Seorang yang kesurupan cenderung disebabkan karena dia tidak bisa mengendalikan tekanan atau lemah di dalam mengendalikan pengaruh dari luar begitu. Itulah sebabnya banyak perempuan yang terkena kesurupan dan bahkan terkadang terjadi kesurupan massal begitu. Nah, ini disebabkan karena kelemahan di dalam mengendalikan emosi, dan perempuan cenderung lemah di dalam mengendalikan emosi, lemah di dalam mengendalikan diri, lemah di dalam mengendalikan pengaruh dari luar begitu. Nah, jadi tidak ada kaitannya dengan jin, tidak ada kaitannya dengan kerasukan setan, kerasukan iblis dan sebagainya.
bagaimanakah sebetulnya konsep jin dan setan dan iblis dalam Al-Quran itu sendiri? Nah, sekarang saya ingin menyampaikan secara ringkas tentang konsep jin, setan, dan iblis ini dari segi Al-Quranul Karim. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu di dalam tafsir Kabir jilid 1 menjelaskan tentang ini dengan sangat gamblang begitu. Nah, mungkin di dalam kesempatan lain kita akan membahas secara mendetail tentang siapa itu jin, setan, iblis, dan sebagainya. Jadi ada dua wujud atau dua makhluk yang menggerakkan hati manusia. Ada da'i ilal khair, yakni wujud yang mengajak manusia pada kebaikan, yaitu malaikat. Kemudian ada da'i ilal syar, yakni wujud yang mengajak manusia pada keburukan, yang yaitu iblis atau bisa disebut juga dengan setan begitu. Nah, sebelum masuk pada penjelasan selanjutnya, saya ingin menyampaikan di sini bahwa iblis menurut Al-Quranul Karim adalah dari golongan jin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis kana minal jinn fafasaqa an amri rabbih." Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah bersama Adam, dan bersujudlah mereka kecuali iblis. Ia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Tentang jin ini secara detail juga sudah disampaikan di dalam video sebelumnya. Di dalam kesempatan kali ini saya hanya ingin menjelaskan bahwa iblis itu, iblis yang saya jelaskan tadi yang merupakan da'i ila syar ini juga merupakan dari golongan jin gitu. Nah, kemudian berkaitan dengan iblis dan setan. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa iblis dan setan adalah dua wujud yang berbeda. Iblis itu khusus, yakni wujud yang berkebalikan dengan malaikat, wujud yang mengajak manusia pada keburukan. Sedangkan setan itu umum gitu. Jadi iblis juga bisa disebut setan. Dan kemudian orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan iblis di dunia ini, atau orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan syetani, juga bisa disebut dengan setan. Dan ini disebutkan di berbagai tempat di dalam Al-Quranul Karim. Nah, sekarang bagaimana cara kerja malaikat dan iblis ini? Malaikat dan iblis hanya bisa mengajak manusia. Dan manusialah yang kemudian memilih jalan mana yang mau diikuti. Jadi iblis dan setan itu tidak bisa memaksa manusia, apalagi merasuki manusia seperti yang dianggap oleh orang-orang begitu. Nah, sekarang bagaimana dengan ruqyah-ruqyah untuk mengusir jin, mengusir setan, dan sebagainya ini yang dilakukan oleh ustadz-ustadz pada umumnya. Pertama yang harus diingat adalah Al-Quran itu bukan kitab mantra. Al-Quran itu adalah kitab amalan. Kemudian yang kedua, memang betul Al-Quran itu adalah asyifa. Al-Quran itu adalah obat. Namun bukan sebagai mantra, tapi lebih pada doa-doa yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan orang yang menderita penyakit ini, dalam hal ini penyakit kesurupan ini. Kemudian yang ketiga, karena kesurupan ini adalah suatu disorder, suatu ketidaknormalan yang bersifat psikis, yang berkaitan dengan psikis seseorang, maka untuk mengobatinya juga dilakukan dengan cara-cara psikologi begitu. Adapun doa-doa adalah permohonan yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada orang yang mengalami penyakit ini, karena seyogyanya Allah Subhanahu wa taala yang maha menyembuhkan gitu. Dengan mengambil air dan mencepritkan gitu. Dijampe-jampein, seperti dibacain bismillah atau ayat kursi di segelas air. Pijat tradisional atau juga dengan kita mengucapkan asma-asma Allah. Udah gitu didoain, ininya dipegangin, didoain. Iya sih, kayak jampe-jampe gitu. Bisa diiniin ruqyah? Wah, saya bukan paranormal, nggak tahu. Jadi yang pertama-tama, kalau misalkan kita nggak kenal dengan orang yang kesurupan tadi, kita harus cari tahu orang yang yang kenal dengan orang tersebut. Jadi jangan sampai kita tuh justru nanya ke dia, siapa kamu? Sahamaneh, sopokoya. Itu justru makin memperparah yang namanya gangguan identitasnya tadi. Justru dia semakin dalam lagi. Misalkan dia tanya, misalkan siapa kamu? Bilang, saya macan gitu. Dia akan semakin yakin bahwa dirinya itu adalah macan. Dan justru nanti akan berlarut-larut. Justru dia semakin lama gitu, istilahnya bisa kita tenangkan. Nah, bagaimana caranya misalkan ada orang lain yang sudah terlanjur kesurupan, kita panggil-panggil namanya. Kalau bisa nama yang istilahnya sudah dikenal dia dari kecil, mungkin nama panggilan dari ibunya atau nama panggilan dari sahabat-sahabatnya. Jangan justru kita tanya, siapa kamu? Kamu dari mana?
Wah, habis itu ngapain kamu di sini? Nah, istilahnya pertanyaan-pertanyaan yang justru memancing dia untuk memainkan identitas dia lebih jauh lagi, lebih kacau lagi. Itu harus kita hindari. Jadi sudah, misalkan ada yang lagi mengamuk karena apa? Mengamuk karena merasa kesurupan tadi, dilepaskan, jangan kita pegangin. Jadi misalkan dia lagi berbaring di lantai, ya sudah, biarkan saja dia berbaring di lantai, atau mungkin kasih bantal ya, supaya misalkan khawatirnya kejeduk atau gimana, jauhkan benda-benda yang berbahaya dari dia, sudah biarkan aja. Karena nanti pasti kalau udah lelah, jadi namanya dia misalkan dia meronta-ronta, justru kita pegangin, dia akan semakin berontak, dan yang ada adalah dianya sangat lelah dan justru bisa tambah parah gitu. Nah, yang harus kita lakukan adalah ya sudah, biarkan aja, karena dengan kita membiarkan dia dan habis memberi jarak, lama-lama dia akan lelah, tapi nggak akan selelah saat misalkan kita pegangin atau kita justru kita tampar-tampar atau gimana. Nggak perlu seperti itu, cukup dibiarkan aja, dan jangan sampai memberikan pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah memberikan dia kesempatan untuk merangsek lebih dalam ke identitas dia yang salah tadi gitu. Mungkin kalau misalkan gangguan-gangguan yang tadi, yang istilahnya penyerta gangguan yang lebih berat lagi, misalkan gangguan psikotik dan sebagainya, ya itu berarti harus dibawa ke orang-orang yang memang spesialisasinya ada di sini, misalkan psikiater, psikolog gitu, untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Jadi memang karena pembahasan mengenai kesurupan ini tidak bisa saklek istilahnya dijelaskan dengan ilmu psikologi aja, masih banyak yang perlu digali memang dalam kesurupan ini, dan salah satu solusi yang bisa dilakukan kira-kira seperti itu gitu. Dapat saya sampaikan bahwa karena kesurupan ini adalah suatu disorder, suatu gangguan yang berkaitan dengan jiwa dan emosi, maka untuk terhindar dari hal-hal semacam ini kita harus menguatkan jiwa dan kondisi psikis kita begitu. Caranya adalah dengan tidak banyak pikiran, tidak banyak stres, berusaha aktif dan produktif, dan tidak kosong. Nah, seseorang yang pikirannya kosong cenderung lebih rentan terserang oleh kesurupan semacam ini. Itulah sebabnya Al-Quran memerintahkan kita untuk senantiasa mengingat Tuhan. Karena dengan mengingat Tuhan, selain bisa mengisi hati yang kosong, juga bisa menenteramkan hati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala bizikrillahi tatmainnul qulub." Sesungguhnya zikir ilahi itu bisa menenteramkan hati. Nah, hati yang tenteram bisa menjaga keadaan emosi, bisa menjaga keadaan psikis kita, bisa membuat kita lebih sehat begitu, sehingga kita bisa terhindar dari hal-hal semacam ini. Dari penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan dalam pembahasan kita kali ini soal kesurupan, kita sebagai Ahmadi seharusnya senantiasa bersyukur karena kita telah memahami hakikat dari suatu peristiwa yang terjadi dengan penjelasan-penjelasan yang bersifat ilmiah. Karena ajaran Islam yang dibawa oleh Imam Mahdi alaihissalam bukanlah ajaran Islam yang bersifat mitos atau tahayul belaka, dan semuanya bisa dijelaskan secara terang benderang dan ilmiah. Maka dari itu, janganlah kita merasa khawatir atau takut secara berlebihan di setiap kondisi untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Sehingga, insya Allah kesurupan tidak akan pernah terjadi di dalam hidup kita. Senantiasalah memfokuskan pikiran kita kepada hal-hal yang baik dan terus hidup bahagia dan kepada Allah Ta'ala untuk memperkuatkan keimanan kita dan keberanian kita di setiap kondisinya. Demikianlah brainstorm kita tentang kesurupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.